Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Salsabila Arista dengan NIM 255-160-107-111-039 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Apa sih definisi korupsi itu? Jadi korupsi itu merupakan kebusukan, kerusakan, atau kemerosotan moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi dimaknai sebagai penyalahgunaan wewenang atau uang negara dan perusahaan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan hukum di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua ada tentang ragam korupsi. Korupsi memiliki banyak bentuk, diantaranya suap, penggelapan, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penipuan, serta gratifikasi yang bersifat ilegal. Tindakan ini mencerminkan bentuk penyimpangan moral dan hukum yang merugikan masyarakat dan negara. Selanjutnya ada hukum korupsi. Dalam hukum negara, korupsi dapat dikenai hukuman yang sangat berat, antara lain pidana penjara dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Yang kedua, penyitaan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu, misalnya saat negara mengalami bencana besar, pelaku korupsi bisa dikenai hukuman mati karena dianggap mengkhianati kepentingan publik di masa depan. Selanjutnya ada dalam hukum Islam. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain dengan jahat dan batil. Ayat ini menegaskan larangan mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Yang kedua disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Dalam Quran ini ditegaskan prinsip keadilan dalam kepemilikan dan perolehan harta. Selanjutnya ada motif-motif korupsi. Tindakan korupsi umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, keinginan hidup mewah, tekanan finansial, kekuasaan, sosial, serta moral atau keimanan, serta faktor struktural seperti lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya ada dampak dan ancaman. Korupsi membawa kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, korupsi menimbulkan hilangnya keberkahan, merusak pemerintahan, memperdalam kesenjangan sosial, dan mengikis kepercayaan publik. Di akhirat, pelaku akan menghadapi hisab yang berat, azab yang pedih, dan kehinaan di hadapan Allah. Selanjutnya ada upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan harus dimulai dari berbagai level. Yang pertama ada individu, yaitu memperkuat iman, takwa, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua ada keluarga, yaitu menanamkan nilai amanah dan kejujuran sejak kecil. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu memasukkan nilai anti korupsi dalam kurikulum dan pendidikan karakter. Yang keempat ada masyarakat, yaitu menolak budaya suap, berpartisipasi dalam pengawasan publik, serta menegaskan norma sosial. Yang kelima ada negara, yaitu memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan, menerapkan digitalisasi birokrasi, transparansi anggaran, serta menegakkan hukuman secara adil. Selanjutnya ada contoh kasus dari korupsi, yaitu pada PT Timah Tbk dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Latar belakang kasus ini melibatkan penyalahgunaan izin usaha pertambangan tata niaga komoditas timah di wilayah Bangka Belitung. Para pelaku termasuk pejabat PT Timah dan pihak swasta diduga melakukan korupsi dengan cara memperluas penambangan ilegal, mengubah kuota produksi, serta memperjualbelikan timah di luar mekanisme resmi. Begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.